Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Panas ya? Terasa panas ya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Ya, pada hari ini kelas 5D akan melaksanakan praktek pembelajaran IPA dengan judul 3 cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Semua sudah paham dengan konsep kalor? Nah, jadi materi yang kita bahas hari ini dengan judul apa? Ya, betul, 3 cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah mempraktekkan atau menguji coba apakah betul aplikasi yang kita bahas selama pembelajaran betul-betul terjadi atau tidak, dan itu nantinya akan dirasakan oleh individual masing-masing. Jadi untuk pagi hari ini Ketua bisa dijelaskan kepada kami apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk praktek yang dibawa. Kita mulai dari sumbernya dulu. Sumber kalor yang kita gunakan apa itu Ketua? Mana lilinnya? Kita menggunakan sumber kalornya lilin ya. Oke, lilin. Kemudian alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktek hari ini dari bahan-bahan apa saja Ketua? Yang dari bahan kayu contohnya apa? Coba angkat mana? Dari bahan kayu sumpit. Oke. Nah, coba kita tanya yang dari kelompok ini. Yasmin, sumber kalor yang kita gunakan lilin ya. Kemudian alat dan bahan yang dibawa tadi kata Ketua ada kayu. Apalagi alat dan bahan yang digunain? Plastiknya seperti apa? Coba angkat mana sedotannya. Oke, sedotan ya. Kita tanya kelompok yang sebelah sini. Ada kayu, ada plastik, kemudian alat apa lagi kira-kira digunakan? Dafa. Kertas yang digunain kertas apa? Mana kertas korannya? Coba angkat. Oke, kertas koran ya. Ini untuk membuktikan apakah kalor itu bisa berpindah atau tidak. Kita lanjut kelompok yang sebelah sini. Benzema. Apalagi alat yang digunakan untuk membuktikan perpindahan kalor itu? Apalagi? Besi atau logam ya. Apa contohnya? Sendok, terus apa lagi? Sebatang besi. Oke. Nah, jadi kita sudah mengetahui alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktek pada pagi hari ini. Bahwasanya kita akan membuktikan kalor berpindah dengan 3 cara. Bagaimana saja caranya, Kiano? Dengan cara konduksi, apalagi? Konveksi, dengan cara radiasi. Betul? Oke. Nah, pembelajaran kita mulai dengan membacakan basmalah. Semua sumber kalor sudah hidup? Kita mulai membuktikan dari perpindahan kalor yang pertama yang disebut dengan konduksi. Nah, apa itu perpindahan secara konduksi? Siapa yang bisa jawab? Coba angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab apa itu arti perpindahan daripada konduksi? Siapa yang bisa? Ayo, Dafa. Apa itu perpindahan konduksi? Perpindahan panas melalui zat perantara. Zat perantara itu seperti apa? Logam. Logam yang dimaksud lebih spesifiknya seperti apa? Besi. Ada apa besi? Coba mana besinya? Nah, kita akan mempraktekkan perpindahan panas yang pertama yang disebut dengan perpindahan panas secara konduksi, yaitu perpindahan panas yang melalui zat perantara berupa logam atau besi. Nah, untuk praktek pertama, semua tim atau semua kelompok pegang besinya masing-masing, kemudian dekatkan ke sumber kalor. Silakan dimulai.
langkah berikutnya kita akan menguji coba benda logam yang kedua yang disebut dengan benda sendok. Semua sendok per masing-masing tim diangkat. Coba lambaikan ke Bapak. Dilambaikan. Nah, sendok tersebut kita isi air dengan secukupnya saja dari sumber air yang dekat dengan tempat duduk masing-masing yang berasal dari botol air minum masing-masing. Silakan dikeluarkan airnya, kemudian dituangkan ke wadah atau ke sendok. Nah, ya, dari situ sendok didekatkan ke sumber kalor. Sendok didekatkan ke sumber kalor. Cara pegang sendoknya salah itu. Cara pegang sendoknya, pegang bagian ujung sendok. Apakah betul sendok juga termasuk perpindahan kalor secara konduksi atau tidak? Kita praktekkan ya. Cara memegang sendoknya, pegang sendok yang bagian ujung. Bagian ujungnya. Ya, hati-hati dalam bekerja. Didekatkan. Pegang dulu. Ya, pegang dulu. Anda pegang dulu. Dekatkan ujung sendoknya dengan sumber api. Ya, oke, dekatkan ya. Kamu merasakan panas? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia terbuat dari kayu. Langkah yang terakhir, kita akan membuktikan bahwasanya perpindahan panas itu dapat dilangsungkan dengan cara radiasi. Ada yang tahu apa itu radiasi? Apa itu radiasi? Perpindahan panas secara pancaran. secara pancaran. Apakah dia menggunakan alat perantara? Dia sifatnya langsung dipancarkan. Nah, bahan praktek kita yang terakhir ini kita menggunakan bahan dari koran. Kita buktikan apakah koran bisa menghasilkan panas dan merasakan panas dengan cara pancaran. Dava sama Haris coba maju. Nah, Dava sebelah kanan Bapak berdiri, Haris sebelah kiri Bapak berdiri.
Coba dibakar. Setelah pembakaran dilangsungkan, kembali ke barisan ya. Coba langsung bakar. Hati-hati. Setiap sisi dibakar, Dava. Setiap sisi. Setiap sisinya kita bakar. Oke, kembali ke barisan. Oke, ya. Semuanya agak mendekat ke depan sedikit. Op, sedikit aja, sedikit aja. Op. Nah, bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Panas ya? Terasa panasnya nggak? Nah, itu membuktikan kalau api unggun dapat mengantarkan panas secara radiasi. Ya, hati-hati.